Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai folks, selamat siang. Kembali lagi bersama kami di Fox 41 Talks Loud and Clear. Perkenalkan kami sebagai host hari ini, saya Farel Kudzafa. Dan saya Nadina Devindra. Tamu kita kali ini multi talenta loh. Beliau adalah seorang pendidik. Beliau pandai membuat lagu, jago bernyanyi, ganteng juga lagi. Wah, siapa Dan ya beliau kira-kira? juga adalah seorang ustadz. Wah, siapa ya kira-kira? Yuk kita lihat dulu yang berikut ini. Yuk, mari kita simak bersama-sama Tetap bersama kami di Fox 41 Talks. Loud and Clear. Pak Muhammad Fatan SAG atau yang sering disebut Pak Fatan. Beliau lahir di Tuban pada tanggal 18 Agustus 1974. Pekerjaan beliau adalah guru Akubah SMP Islam Azhar 41 Serpong, pengasuh Pondok Pesantren Ulin Nuhalu Baklinggau Sumatera Selatan. Pendidikan beliau adalah SD Negeri Palang Tuban, Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban Jawa Timur, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur, Institut PTIQ Jakarta, dan IAIA Jakarta. Pengalaman mengajar beliau adalah Pondok Pesantren Al-Muhajirat Jombang, MI Muhammadiyah Ciputat, SD Islam Azhar 5 Kemandoran, SMP Islam Al-Azhar 1 Jakarta, dan SMP Islam Al-Azhar 41 Serpong. Pengalaman organisasi beliau adalah Ketua Jamaiyah Islamiyah Santri Sunan Bonang Jatim, Ketua Jamiatul Qur'an wal Hufaz Jombang Jawa Timur, Sen Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta, dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Maslahatul Ummah LLG Sumatera Selatan, dan pengurus NU Ciputat Tangsel. Kembali lagi bersama kami di Fox 41 Talks. Loud and Clear. Mari kita sambut beliau, Pak Muhammad Fatan SAG. Assalamualaikum Pak Fatan, gimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak, di tengah padatnya jadwal Bapak menyempatkan diri untuk hadir pada program kami hari ini. Wah, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak. Saya mau nanya dulu nih Pak, bagaimana sih menurut Bapak program kita? Keren? Lanjutkan. Siap. Nah Pak, hari ini saya dan Farel punya beberapa pertanyaan nih buat Bapak. Kan di bulan puasa ini kan pasti menahan lapar ya, menahan haus. Nah di siang hari itu mungkin banyak orang yang kehausan dan kelaparan. Gimana sih Pak caranya kita meminimalisirkan rasa kehausan dan kelaparan di bulan puasa ini? Meminimalisirkannya. Puasa pasti lapar. Pasti haus. Karena puasa itu menahan diri dari lapar dan haus. Termasuk menahan diri juga dari semua hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, bicara meminimalisir rasa lapar dan rasa haus, ini ada salah satu konsep yang sangat jitu dari Rasulullah SAW, di mana salah satu sunnah yang dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah mengakhirkan sahur. Jadi kalau kita mengakhirkan sahur, salah satu hikmahnya adalah insya Allah akan bisa meminimalisir rasa haus dan lapar kita. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW pernah diceritakan bahwa Rasulullah pernah melaksanakan sahur dengan salah satu sahabatnya, yaitu Zaid bin Thabit, di mana ketika Rasulullah selesai makan sahur, maka Rasulullah langsung melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, ditanya kepada Anas bin Malik, kira-kira jedahnya berapa lama ya antara sahurnya Rasulullah dengan sholat subuh? Maka dijawab oleh Anas bin Malik, kira-kira jedanya itu kurang lebih kalau orang membaca Al-Quran itu 50 ayat. Jadi 50 ayat orang baca Al-Qurannya kurang lebih sekitar 5-10 menit lah, baru Rasulullah melaksanakan sholat subuh. Itu artinya bahwa Rasulullah selalu mengakhirkan sahur ketika melaksanakan sahur. Jadi insya Allah selama bulan puasa kita akan bisa terminimalisir rasa haus kita
dan rasa lapar kita. Kalau kita mengakhirkan sahur, beda kalau sahurnya habis isya, wah, habis subuh langsung tepar kita, sudah lapar dan haus. Oke, itu jawabannya ya. Berarti sahur itu amat sangat penting ya Pak? Oh iya, sunnah hukumnya. Hukumnya Oke sunnah. oke. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih cara kita mendorong diri kita untuk membaca dan beribadah pada bulan suci Ramadan ini? Oke, motivasi ya. Oke, yang pertama, kenapa di bulan Ramadan kita mesti banyak melaksanakan ibadah-ibadah baik yang sunnah maupun yang wajib. Yang pertama, ya, yang harus kita lakukan adalah hadirkan diri kita, hadirkan pada hati kita, pada pikiran kita bahwa nanti kita akan bertemu dengan surganya Allah. Jadi kalau kita menghadirkan pada diri kita, di depan itu ada surga yang sudah menantikan kita semuanya. Sehingga kalau kita termotivasi untuk bisa meraih surganya Allah, insya Allah selama bulan puasa ini kita akan senantiasa tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah ada rasa malas untuk melaksanakan seluruh ibadah di bulan Ramadan. Banyak hal tentunya yang bisa kita laksanakan. Salah satunya adalah perbanyak sabar. Nah, apalagi tentunya kita harus lakukan dengan penuh dengan keikhlasan. Karena puasa itu adalah untuk Allah. Kalau puasa itu adalah untuk Allah, maka tanpa dilaksanakan, tanpa didasari dengan rasa keikhlasan yang tinggi, maka tentunya akan berat. Kita akan melaksanakan itu dengan rasa sangat terpaksa. Tetapi dengan penuh dengan keikhlasan yang kita lakukan, insya Allah kita akan bisa melaksanakan puasa ini dengan semangat dan semangat. Berarti emang penting banget ya Pak, kita harus ikhlas di bulan puasa ini. Oh ya. iya, betul. Masya Allah, keren banget ya jawaban Bapak ini. Saya mau nanya nih Pak, bagaimana sih cara kita menjaga kesempurnaan puasa kita? Kita nih sering banget merasa, apakah puasa kita tuh sempurna atau enggak sih Pak? Oke. Untuk mencari kesempurnaan puasa memang bukan hal yang mudah. Sangat sulit sekali. Dan itu butuh satu perjuangan dari kita. Butuh satu perjuangan ya. Yang pertama, ada beberapa hal tentunya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, maka yang harus kita lakukan adalah ingat bahwa di dalam puasa, di dalam sholat tarawih itu ada hikmah yang sangat tinggi, yang sangat terbaik, yang kita bisa raih. Yang kedua, tentunya makannya jangan berlebihan. Jangan berlebihan makan. Kalau makan buka puasa berlebihan, kebanyakan, nanti pasti begitu masuk tarawih kita sudah males, sudah tepar duluan kan. Makanya kalau bapak kebiasaannya makan sahur itu setelah tarawih. Itu kebiasaan saya. Orang punya kebiasaan masing-masing ya. Kalau bapak punya kebiasaan biasanya takjil itu hanya paling teh manis, air putih, kira-kira 3 butir kurma sama sepotong 2 potong kue yang ada. Saya makan itu cukup untuk membatalkan puasa sampai tarawih. Baru habis tarawih biasanya bapak baru makan berat. Makan soto kalau ada, makan sate kalau ada, semua dimakan habis tarawih. Jadi sholat tarawihnya itu nanti kita bisa laksanakan dengan enak. Nggak keberatan, perut sudah kekenyangan nanti, apalagi ketika bapak ada jadwal sebagai imam tarawih. Kalau perutnya kenyang, maka pasti ngos-ngosan itu sholat tarawih. Itu banyak hal. Salah satunya adalah itu. Terus apalagi ya, kalau kita misalnya ngantuk, ya ambil air wudhu, biar hilang ngantuknya. Ya, kalau kita bermalas-malasan, kita usir merasa malas itu. Tapi tentunya manajemen ini penting sekali. Manajemen pribadi, bagaimana cara kita bisa meraih kesempurnaan itu adalah banyak hal. Terus belajar, terus bertanya kepada para guru, para ustadz, ikutin kajian terus, insya Allah ilmu kita bertambah terus. Ya. Amin. Pak, saya mau nanya lagi nih. Tips and trick agar tarawih kita tuh bisa full gimana ya Pak? Kadang ada yang bolong-bolong mulu,
Gitu loh Pak. Yang terawih ya. Terawih agar Bisa full tanpa bolong-bolong. bisa full. Oke, yang pertama tadi Bapak sebutkan ya. Jangan apa namanya? Jangan kebanyakan makan. Oke. Jangan. Maksudnya gini, buka puasanya jangan terlalu banyak. Terus ingat keutamaan tarawih itu banyak banget. Itu harus kita kejar selama bulan puasa ya. Terus apalagi kita biasanya kalau masuk tempat sholat, baik musola, masjid atau mungkin sholat di beberapa tempat itu biasanya nyari yang paling dingin, yang paling sejuk gitu kan? Bener-bener. AC-nya yang paling dingin atau mungkin dekat kipas angin. Nah kalau bisa hindari itu. Biasanya kalau dengan semilir-milir itu malah kita akan ngantuk nanti. Apa namanya? Jadi terlalu nyaman dalam beribadah dalam kondisi seperti itu justru malah kurang baik. Kita malah gampang ngantuk. Gampang ngantuk. Jadi ya biasa-biasa aja lah. Jadi jangan terlalu diincar. Oh AC-nya di sana. Kita duduk di dekatnya. Itu biasanya malah ngantuk gitu. Itu pengalaman Bapak. Kayaknya kalian sama aja nih ya. Kayaknya sama aja. Iya deh Pak. Oke. Nah Pak, sekolah kita kan sudah mulai melaksanakan kegiatan PTMT nih Pak. Menurut Bapak, apakah kegiatan PTMT ini bisa mengganggu ibadah puasa kita? Menurut kalian nggak enggak? Kalau saya sih enggak ya Pak. Enggak Karena jadi lah. ada kerjaannya gitu. Enggak, justru insya Allah dengan PTMT selama puasa ini insya Allah kita akan lebih banyak bisa mendulang pundi-pundi pahala ya, pundi-pundi pahala, karena dalam berpuasa ini insya Allah pahala kita akan dilipat gandakan. Amin. Nah, tapi ada beberapa hal tentunya yang harus kita perhatikan. Yang pertama, biar PTMT-nya bagus, PTMT-nya semangat, ya. Satu, jangan lupa makan sahur. Jangan lupa makan sahur. Kalau kita lupa makan sahur biasanya Lemes. kira-kira jam 9 udah lemes, Iya. udah lapar, udah ngantuk gitu ya. Yang kedua, jangan tidur kelamaan. Maksudnya kurang tidur. Nah, jadi begadang yang berlebihan. Biasanya mentang-mentang puasa ini asik dengan gadgetnya, kebanyakan main game, sehingga malam itu begadang, kurang tidur. Begitu besoknya PTMT atau PTM, sekarang sudah PTM ya, sudah full, maka biasanya ngantuk di kelas, ngantuk, males dan seterusnya. Intinya harus banyak diperbaiki ya. Tidur tetap harus cukup. Jangan lupa makan sahur, dan tentunya niat dan semangat tetap harus dijaga. Ya. Ya, bagus banget nih jawaban Bapak nih. Saya mau nanya nih Pak, apa saja sih kelebihan dari diadakannya PTM di bulan puasa ini? Bapak kan seorang ustadz, seorang pendidik juga nih. Apa saja ya kelebihannya? Kelebihan PTMT di bulan Ramadan. Ya. Satu, pasti kita bisa banyak melakukan banyak hal dan mengumpulkan begitu banyak pahala dan hikmah selama bulan puasa kalau kita laksanakan di sekolah. Terus insya Allah ketika kita laksanakan PTM selama Ramadan ini pastinya akan terjaga beberapa hal secara istiqomah. Nah Pak, saya mau nanya, kan di PTMT ini kan mungkin banyak anak-anak di luar sana yang sekolah juga itu lemas, kurang semangat gitu. Nah gimana sih Pak caranya agar kita semangat dan tekun menjalani PTMT di bulan Ramadan ini? Semangat. Nah, yang pertama tentunya lakukan dengan ikhlas. Karena Loh. Allah. Tentunya kalau tanpa didasari dengan niat yang ikhlas, semangat itu sulit untuk hadir. Kita sulit menghadirkan semangat pada diri kita itu. Yang pertama. Yang kedua, jaga kesehatan dong ya. Jaga kesehatan dengan cara seperti apa tadi yang Bapak sampaikan sebelumnya tadi? Jangan lupa makan sahur. Malam jangan terlalu begadang, jangan perbanyak kita melakukan hal-hal yang sia-sia, sehingga akan bisa memicu kemalasan kita untuk belajar dan beribadah. Simpel aja. Wah, keren banget nih jawaban Bapak nih. Saya mau nanya nih Pak, Bapak kan seorang ustadz sekaligus pendidik di sekolah ini. Saya mau nanya nih, apa saja sih kelebihan dari diadakannya PTM di bulan Ramadan?
Kelebihannya satu, kita PTM di bulan Ramadan, masuk ya, sekolah lagi di sekolah, tidak secara online, maka banyak kegiatan yang insya Allah kita bisa lakukan secara istiqomah. Satu, kalau kita di sekolah di rumah belum tentu kita bisa melaksanakan secara rutin sholat duha, betul nggak? Betul. Nah, kalau kita PTM, alhamdulillah setiap hari kita bisa melaksanakan sholat duha secara bersama-sama. Kita bisa berzikir bersama-sama, kita perbanyak doa bersama-sama, tadarus bersama-sama dengan para wali kelas kalian, dan tentunya banyak hal-hal kegiatan baik selama bulan Ramadan ketika kita laksanakan PTM di sekolah. Banyak lagi. Wah, terima kasih ya Bapak sudah menjawab pertanyaan saya tadi. Saya mau nanya lagi nih sekali lagi. Selain kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang di rumah? Banyak lah, banyak itu. Kegiatan di rumah selama bulan Ramadan untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Satu, ini khususnya, ini kan bulan Ramadan salah satu namanya adalah Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam bulan ini, di dalam puasa Ramadan inilah diturunkan kitab suci Al-Quran. Nah, kesempatan yang baik selama bulan Ramadan ini, yang pertama adalah terkait dengan bulan Ramadan dengan Al-Quran ini, maka perbanyaklah tadarus Al-Quran di rumah. Buat target, ya. Target misalnya 1 bulan saya harus khatam 1 kali. Maka 1 hari minimal kita harus baca 1 juz. Nah Pak, saya mau nanya nih, selain kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang di rumah? Banyak lah insya Allah ya. Kegiatan yang bisa kita laksanakan selama bulan Ramadan, selama di rumah. Ingat nak, puasa ini salah satu namanya adalah Syahrut Tarbiyah. Dimana artinya apa Syahrut Tarbiyah? Bulan pendidikan. Ada lagi Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Nah, keterkaitan dengan itu, maka yang bisa kita lakukan selama bulan puasa ini, yang selain di sekolah, kegiatan di rumah kita adalah satu, selesaikan tugas-tugas kita selama Ramadan ini. Yang kedua, target perbanyak tadarus. Setidak-tidaknya minimal 1 kali khatam Quran lah. Jadi sehari kita baca kurang lebih 1 juz Al-Quran, dibagi-bagilah. Habis subuh berapa lembar, habis zuhur berapa lembar, habis asar, sehingga insya Allah 1 hari itu 1 juz target kita. Yang kedua, target hafalan selesaikan. Kan ada tugas-tugas hafalan kan dari guru Al-Quran, namanya kan Pak Fathan guru Al-Qurannya ya. Nah, itu tugas-tugasnya diselesaikan. Insya Allah puasa kita akan semakin bermakna, dan insya Allah kita akan bisa meraih pribadi yang muttaqin. Amin ya rabbal Amin. Nah Pak, di closing kali ini boleh dong Pak kasih pesan dan motivasi atau tips-tips untuk para audiens sekaligus closing statement kali ini Pak. Baik, anak-anakku, guys, Bapak harus nyebut guys ya untuk semuanya ya. Oke, alhamdulillah puasa kali ini kita sudah bisa melaksanakan dengan lebih normal lagi. Dimana sebelumnya 2 puasa ya, kita banyak puasa di rumah karena masa pandemi, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi alhamdulillah banyak yang nggak biasa jadi imam taraweh, belajar imam taraweh di rumah. Semua ada hikmahnya. Nah sekarang sudah mulai longgar lagi, kita bisa berjamaah secara rapat di masjid, kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah sebentar lagi kita bisa berlebaran juga ya, bisa berlebaran, bisa mudik lebaran tanpa ada hambatan mudah-mudahan. Ini yang pertama adalah kita syukuri, yang kedua kita jadikan ini sebagai pemicu kita untuk lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah puasa, dan tentunya perbanyak belajar dan perdalami Al-Quran. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang hebat, yang bisa mengamalkan seluruh ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang hebat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Fatan atas Sama-sama. waktunya dan sudah bersedia hadir pada podcast kali ini.
waktu kita terbatas banget ya Pak. Oke. Iya nih. Ya, teman-teman, semoga podcast ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap bersama kami di Fox 41 Talks. Loud and Oke. clear. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Oh iya. Nah, 4, 3, 2. Kembali lagi bersama kami di Fox. Tetap bersama kami di Fox 41 Talks. Loud and clear. Sorry. Gila tadi salah yang ini udah bareng-bareng. Yang pas yang tetap bersama itu nggak bareng-bareng. Ini dimatiin nggak? Fabian, ini dimatiin nggak? Video dimatiin nggak? Iya, pause dulu aja, ya mati dulu. Bersama kami di Lanjut. Langsung pertanyaannya, gua tadi kok. Oh iya. Bisa jadi. Ya, sama-sama. Memori full. Tinggal diganti aja kameranya siapa? Enggak ini kan. Tuh, Memori full tuh. Serius?